Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah kita ketemu lagi dalam belajar mengartikan Al-Quran per kata. Nah, kali ini kita akan melanjutkan dari video sebelumnya, yaitu surat Al-Baqarah ayat 6 sampai dengan 10. Baik, boleh dibuka dulu Al-Qurannya, ada di halaman 3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna, sesungguhnya, alladzina, orang-orang yang kafaru, mereka kafir, sawaun, sama saja, alaihim, atas mereka, a'azartahum, apakah kamu peringatkan mereka, atau lam, tidak, tuzirhum, kamu beri peringatan mereka, la yu'minun, mereka tidak beriman. Khotamallahu, Allah mengunci, ala qulubihim, atas hati mereka, wa ala sam'ihim, dan atas pendengaran mereka, wa ala absarihim, dan penglihatan mereka, ghisyawah, ditutupi, walahum, dan bagi mereka azabun, adab, azim, yang amat berat. Wa minan nasi, dan dari manusia, mayyaqulu, ada orang yang berkata, amanna, kami beriman, billahi, kepada Allah, wabil yaumi, dan kepada hari al-akhir, akhir, wama, dan tidak, hum, mereka, bimu'minin, orang-orang yang beriman. Yukhadi'unallaha, mereka menipu Allah, walladzina, dan orang-orang yang amanu, beriman, wama, dan bukan, yakhda'una, mereka menipu, illa, melainkan, anfusahum, diri mereka sendiri, wama, dan tidak, yash'urun, mereka menyadari, fi qulubihim, di hati mereka, maradun, penyakit, fazadahumullahu, lalu Allah menambah mereka, maradon, penyakitnya, walahum, dan bagi mereka, azabun, adab, alimun, yang pedih, bima, dengan apa yang, kanu, mereka, yakzibun, berdusta. Sahabatku yang solehah, dalam surat Al-Baqarah ayat 6 sampai dengan 10 ini, sesungguhnya Allah sedang menceritakan kepada kita tentang dua jenis manusia. Yang pertama kafir, yang kedua adalah munafik. Di dalam ayat 6, Allah terang-terang menyebutkan, innalladzina kafaru, sesungguhnya orang-orang yang kafir. Apa sih kafir itu? Nah, secara etimologi, kafir itu berasal dari kata kufur, artinya menutup. Dalam tafsir Ibnu Katsir, diartikan bahwa kafir itu adalah orang-orang yang menutup diri, tidak mau menerima kebenaran tentang Allah, tentang ajaran-ajaran Allah yang diturunkan kepada rasul-rasulnya sebagai wahyu. Allah mengatakan orang-orang seperti ini, mau mereka diberi petunjuk atau nasihat ataupun tidak, mereka bakalan sama saja. La yu'minun, mereka tidak akan pernah beriman. Dalam ayat ketujuhnya, ini adalah konsekuensi bagi orang-orang yang kafir. Kata Allah, khotamallahu ala qulubihim, Allah akan menutup hati-hati mereka. Wa ala sam'ihim, dan atas pendengaran mereka, wa ala absarihim, dan atas penglihatan mereka. Artinya mereka tidak dapat memperhatikan dan memahami ayat-ayat Al-Quran yang mereka dengar. Dan mereka pun tidak dapat mengambil pelajaran dan dari tanda-tanda kebesaran Allah, baik yang ada di muka bumi ataupun yang ada dalam diri mereka sendiri. Adapun di ayat 8-nya, Allah Subhanahu wa Ta'ala menceritakan kepada kita tentang jenis orang yang kedua, yaitu orang yang munafik. Yaitu mereka itu orang-orang yang mengaku beriman kepada Rasul, padahal sebetulnya mereka tidak beriman kepada Rasul.
Kata Allah, wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Mereka mengaku beriman padahal mereka hanya pura-pura saja. Tujuannya apa? Tujuannya ingin mengelabui orang-orang Islam. Mereka pura-pura baik di hadapan, akan tetapi di belakang mereka menyebarkan fitnah, menyebarkan kebencian agar terjadi permusuhan di antara orang-orang yang beriman. Nah, sahabat soleha, ada beberapa ciri dari orang-orang munafik ini. Yang pertama yaitu jika mereka berkata, mereka pasti akan berdusta. Yang kedua, jika berjanji, mereka selalu menyalahi janjinya. Dan yang ketiga, jika mereka dipercaya, mereka akan berkhianat. Dalam hadis riwayat Muslim dari Ibnu Umar, kata Rasulullah, bahwa perumpamaan orang-orang munafik itu seperti seekor anak kambing yang bingung dan ragu di antara dua kambing. Bolak-balik, kadang-kadang mengikuti yang satu, tapi kadang-kadang mengikuti yang lainnya. Mereka tidak punya tujuan yang pasti. Yang mereka inginkan hanya terjadinya permusuhan, kericuhan, serta hal-hal yang tidak baik kepada orang-orang yang beriman. Nah, di ayat yang ke-9, Allah menjelaskan tentang tujuan orang-orang yang munafik. Nah, tujuan mereka itu adalah ingin menipu Allah dan orang-orang yang beriman. Kemudian yang kedua, mereka pun hendak menyebarkan fitnah dan juga kebencian. Yukhadi'unallaha walladzina amanu. Mereka menipu Allah dan orang-orang yang beriman. Padahal mereka tidak sadar bahwa apa yang mereka perbuat itu sungguh akan kembali kepada mereka sendiri. Selanjutnya di ayat tersebut Allah mengatakan, wa ma yakhda'una illa anfusahum. Dan tidaklah mereka menipu kecuali mereka menipu diri mereka sendiri. Wa ma yash'urun, dan mereka tidak menyadarinya. Di dalam ayat ke-10 kata Allah, dalam hati-hati orang yang munafik itu ada penyakit. Penyakit apa sih? Penyakit iri, penyakit dengki, penyakit dendam kepada orang-orang yang beriman, kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Fi qulubihim maradun, fazadahumullahu marado. Maka kata Allah, Allah akan menambah penyakit mereka itu. Apa yang Allah tambahkan? Allah tambah penyakit mereka itu. Setiap kali Allah memberikan kemenangan kepada Rasulullah, kepada orang-orang yang beriman, maka bertambahlah iri mereka, bertambah dengki mereka, bertambah dendam mereka. Yang lama-kelamaan, penyakit-penyakit hati ini akan merusak diri mereka sendiri, merusak pribadi mereka sendiri. Tidak akan ada ketenangan dalam diri mereka ketika melihat orang-orang mukmin, orang-orang beriman berada dalam kemenangan. Nah, dan yang paling dahsyatnya, yang paling finalnya dari akibat penyakit yang ada dalam diri mereka adalah azabun alim, siksaan yang amat pedih yang akan Allah berikan kepada mereka di akhirat kelak. Nah, demikianlah sahabat sedikit makna dari surat Al-Baqarah ayat 6 sampai dengan 10. Semoga kita bisa memaknainya, mengambil pelajaran darinya, dan bisa menerapkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Selalu semangat belajar sahabat, semangat menjadi pembelajar dimanapun kalian berada. Dan sampai ketemu di video berikutnya di surat Al-Baqarah ayat 11 sampai 15. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.